Angga tertawa sinis sambil melemparkan sebuah peti kayu tua ke atas truk sampah. Ia tak peduli tangis ibunya yang pecah, atau tatapan kosong ayah mertuanya yang hancur. Baginya, orang tua yang sudah renta hanyalah beban yang mengotori estetika rumah mewahnya. Namun, di balik jaket lusuh sang ayah yang ia hina sebagai pembantu gagal, tersimpan sebuah rahasia besar yang sanggup merubuhkan seluruh istana kesombongan Angga dalam satu malam. Inilah kisah tentang kesabaran seorang ayah yang luasnya melampaui samudra, dan pembalasan yang datang saat air mata sang istri mulai menyentuh bumi. Selamat datang di kanal Suara Kehidupan, tempat di mana setiap cerita membawa hikmah, dan setiap narasi menyentuh relung jiwa. Kali ini, kami akan menyuguhkan sebuah drama keluarga yang sangat menyayat hati, tentang pengkhianatan anak yang sukses, dan keikhlasan seorang ayah yang tak bertepi. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang penuh emosi ini, silahkan tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di channel Suara Kehidupan, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai kisahnya. Senja itu, langit berwarna jingga semu keunguan, seolah sedang memar karena dihantam kegelapan yang mulai datang. Aku berdiri di depan sebuah gerbang besi yang menjulang tinggi, menatap rumah megah bergaya modern yang nampak angkuh di bawah cahaya lampu kristal yang mulai menyala dari balik jendela kaca. Di sampingku, istriku, Rahmi, menggenggam erat jemariku yang kasar. Tangannya dingin, gemetar kecil yang kusembunyikan di dalam saku jaket lusuhku. Kami terlihat seperti dua orang asing yang tersesat di pemukiman para raja. Padahal, di dalam sana, darah daging kami sendiri tengah menunggu. Aku menghela napas panjang, menghirup aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Jaket yang kupakai ini sudah berusia 10 tahun. Warnanya memudar, persis seperti ingatanku tentang masa-masa sulit saat aku membangun segalanya dari nol. Tidak ada yang tahu bahwa di balik saku jaket tua ini, terdapat sebuah kunci emas dan surat-surat legalitas yang mampu membeli seluruh kompleks perumahan ini dalam sekejap. Namun, aku memilih menyimpannya rapat-rapat. Aku ingin melihat dunia melalui mata seorang pengemis, untuk mengetahui siapa yang benar-benar tulus menawarkan pelukan saat aku tak lagi memiliki tahta. "Pak, apa kita benar-benar harus melakukan ini?" bisik Rahmi, suaranya parau, seolah ada duri yang mengganjal di tenggorokannya. Aku menatap matanya yang mulai berkabut oleh katarak dan air mata. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya juga mulai terkikis di dalam hatiku sendiri. Gerbang terbuka dengan suara derit yang tajam, membelah kesunyian. Angga, menantuku, berdiri di sana dengan kemeja sutra yang licin dan wajah yang sulit diartikan. Ia tidak menyambut kami dengan pelukan, tidak pula dengan senyum hangat seorang anak kepada orang tua. Matanya justru tertuju pada dua tas koper tua kami yang permukaannya sudah terkelupas. Ia menatap kami dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang seolah-olah kami adalah noda di atas lantai marmernya yang putih bersih. "Masuklah, tapi tolong, kopernya taruh di pojok sana saja, jangan sampai menggores lantai," ucapnya datar, dingin, lebih dingin dari embun pagi yang menusuk tulang. Tidak ada kata ayah atau ibu yang keluar dari bibirnya. Ia berbalik begitu saja, memunggungi kami seolah kami hanyalah angin lalu yang membawa debu. Aku melangkah masuk, merasakan dinginnya AC yang menusuk pori-pori. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang tiba-tiba menghantam dadaku. Di ruang tengah, aku melihat Putri. Putri kecilku yang kini telah menjadi seorang istri. Ia tersenyum, namun senyum itu nampak layu. Ada ketakutan yang tersirat di balik matanya saat ia melirik ke arah suaminya. Aku ingin berlari memeluknya, menceritakan bahwa ayahnya masih seorang pahlawan. Namun, aku menahan diri. Aku harus bertahan dalam lakon ini. Malam itu, saat aku duduk di tepi ranjang kecil di kamar tamu yang terasa asing, aku menyadari satu hal. Dunia memang tempat yang aneh. Harta seringkali dianggap sebagai cermin jiwa, padahal ia hanyalah topeng yang rapuh.
Aku menatap langit-langit kamar, membayangkan apakah esok matahari masih akan bersinar hangat untukku, ataukah mendung yang dibawa Angga akan menenggelamkan sisa-sisa kehormatanku sebagai seorang ayah. Hatiku perih, bukan karena lelah, melainkan karena mulai menyadari bahwa rumah yang megah ini hanyalah istana pasir yang akan runtuh oleh ombak kesombongan. Aku hanyalah sehelai daun kering yang mencoba tetap bertahan di dahan yang tak lagi menginginkanku. Aku hanyalah sehelai daun kering yang mencoba tetap bertahan di dahan yang tak lagi menginginkanku. Namun dahan itu tampaknya mulai sengaja bergoyang untuk menjatuhkanku ke tanah yang becek. Pagi itu, aroma kopi mahal menyeruak di seisi rumah, menyelinap masuk ke celah pintu kamar tamu yang pengap. Aku dan Rahmi keluar dengan langkah ragu, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan keluarga di balik meja makan yang terbuat dari kayu jati pilihan. Namun yang kami temukan hanyalah keheningan yang mencekam, seolah udara di ruangan itu enggan menyentuh kulit kami yang keriput. Angga duduk di kepala meja, jemarinya sibuk menari di atas layar ponsel pintar, sementara Putri sibuk menata piring dengan kepala tertunduk. Aku menarik kursi untuk Rahmi, namun suara gesekan kayu dengan lantai marmer itu seolah menjadi dentum meriam yang memekakkan telinga Angga. Ia mendongak, matanya menyipit, menatap kami dengan sorot mata yang biasa ia gunakan untuk melihat tumpukan dokumen yang salah. Tidak ada sapaan selamat pagi, tidak ada tawaran nasi hangat. Yang ada hanyalah jarak yang membentang luas meski kami duduk berhadapan. Mulai besok, mungkin kalian bisa sarapan lebih awal, atau setelah kami berangkat kerja, ucap Angga tiba-tiba. Suaranya datar, namun tajam seperti sembilu. Kursi ini dipesan khusus dari Italia, dan aku tidak ingin minyak dari tangan kalian, atau bau minyak kayu putih yang kalian pakai menempel di kain kursinya. Itu sangat mengganggu konsentrasiku sebelum ke kantor. Aku tertegun. Tanganku yang baru saja hendak meraih sepotong roti mendadak kaku di udara. Rahmi di sampingku langsung menarik tangannya, menyembunyikannya di bawah meja sambil meremas ujung daster tuanya. Aku melihat Putri ingin bicara, bibirnya bergetar, namun tatapan peringatan dari Angga membuatnya kembali bungkam. Putri, anakku yang dulu selalu bermanja di pundakku saat ia takut petir, kini bahkan tak berani memandang mataku sendiri. Rasa lapar yang tadi sempat singgah tiba-tiba lenyap, berganti dengan rasa sesak yang menghimpit ulu hati. Aku ingin berteriak bahwa kain kursi ini tak bersebanding dengan harga kasih sayang yang kupunya. Atau setidaknya mengingatkannya bahwa rumah ini dibangun di atas restuku. Namun, aku kembali menelan kata-kata itu. Aku memilih untuk tetap menjadi debu yang sunyi. Di matanya, aku hanyalah sisa masa lalu yang mengganggu pemandangan masa depannya yang berkilau. Maafkan kami, Angga. Suaraku keluar begitu kecil, hampir tak terdengar. Kami hanya ingin menemanimu dan Putri sebentar sebelum memulai hari. Angga hanya mendengus, menyesap kopinya dengan angkuh, lalu berdiri tanpa menghabiskan sarapannya. Rumah ini punya aturan, Pak. Di sini, efisiensi dan estetika adalah segalanya. Kehadiran kalian sudah cukup menguras ruang, jadi tolong jangan kuras juga kenyamananku. Ia melenggang pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang terasa sangat menyesakan bagi paru-paruku yang sudah tua. Setelah kepergiannya, Putri mendekat, mencoba memberikan seulah senyum yang hancur. Ia memegang tanganku sebentar, sangat singkat, seolah takut ada mata yang mengawasi. Sabar ya, Mas Angga sedang banyak pikiran di kantor, bisiknya. Aku hanya tersenyum getir, menepuk punggung tangannya yang halus. Aku tahu, Putri sedang mencoba membalut luka besar dengan selembar kain tipis. Malamnya, aku berdiri di jendela kamar, menatap bayangan diriku di kaca. Aku melihat seorang lelaki tua yang tampak tak berdaya, namun di dalam mataku masih ada kilat api yang belum padam. Aku teringat pada ribuan karyawan yang tunduk padaku di Surya Group, pada gedung-gedung yang kubangun dengan ketegasan. Namun di sini, di bawah atap menantuku sendiri, aku hanyalah seorang lelaki tua
yang dipaksa menelan harga dirinya bersama pahitnya kopi yang tak pernah ia hidangkan. Kursi kami memang telah digeser dari meja makan utama, namun mereka tidak tahu bahwa akulah yang memegang kunci untuk merubuhkan seluruh dinding istana ini jika saatnya tiba. Meski saat ini, aku memilih untuk berselimutkan sabar yang nyaris habis. Malam semakin larut, namun mataku enggan terpejam. Di sampingku, dalam remang lampu kamar yang sengaja dibuat redup, aku mendengar suara isak tangis yang tertahan. Itu Rahmi, belahan jiwaku yang selama puluhan tahun tak pernah kubiarkan setetes air mata pun jatuh karena kekurangan. Kini, di rumah yang katanya milik anaknya, ia menangis sesenggukan dalam sujudnya di atas sajadah yang mulai usang. Ya Allah, kuatkan hamba, bisiknya di sela napas yang tersengal. Jika keberadaan kami hanya menjadi noda bagi kebahagiaan anak kami, berikanlah kami jalan untuk pergi tanpa meninggalkan luka di hati mereka. Aku terpaku di ambang pintu batin yang hancur. Mendengar doa itu, rasanya jantungku seperti diremas oleh tangan-tangan tak terlihat. Rahmi tidak meminta kekayaan kembali. Ia tidak meminta Angga dihukum. Ia justru meminta kekuatan agar bisa terus mengalah. Betapa mulianya hati wanita ini. Sementara di ruang sebelah, menantu yang ia banggakan sedang tertawa keras menonton televisi, seolah tak ada dua raga yang sedang meregang nyawa karena batin yang tersiksa di bawah atapnya. Aku mendekat, duduk di lantai di samping sajadahnya, lalu menyentuh pundaknya yang bergetar. Rahmi menoleh, matanya merah dan sembab. Pak, apa kita pulang saja ke desa? Aku tidak kuat melihat Bapak dipandang sebelah mata seperti itu. Bapak itu orang besar, Pak. Bapak tidak pantas dihina begini, ucapnya dengan suara yang pecah. Aku memeluknya erat, mencium keningnya yang mulai dipenuhi kerutan waktu. Sabar, Bu. Kita sedang bertamu di hati mereka, bukan hanya di rumah mereka. Kita harus tahu, apakah kasih sayang putri masih tersisa, atau sudah habis ditelan kemewahan yang diberikan suaminya. Ini ujian terakhir kita sebagai orang tua. Namun, di dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku mulai meragu, apakah keikhlasan ini akan berbuah manis, ataukah aku sedang membiarkan istriku masuk ke dalam liang penderitaan yang lebih dalam. Keheningan malam itu terasa begitu berat, seolah dinding-dinding rumah megah ini sedang tertawa mengejek kemiskinan palsu yang kupakai. Di luar sana, angin malam berdesir kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon yang sombong. Aku menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang gemerlap, di mana salah satu cahaya itu berasal dari gedung pencakar langit milikku, yang kini dikelola oleh orang-orang kepercayaanku. Seandainya Angga tahu bahwa satu tanda tanganku bisa membuat hidupnya hancur dalam semalam, mungkinkah ia tetap akan memperlakukan kami seperti sampah? Aku memejamkan mata, mencoba mencari kedamaian dalam sunyi. Namun yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri, yang seolah menghitung mundur waktu kesabaranku. Kami memang memilih untuk diam, namun diamnya seorang ayah yang tersakiti adalah badai yang sedang mengumpulkan kekuatannya sebelum menghantam tanpa ampun. Malam itu berakhir dengan janji dalam hati. Aku akan bertahan demi putri. Namun jika air mata Rahmi jatuh lagi karena hinaan yang melampaui batas, maka tak akan ada lagi ampun bagi siapapun yang berani merendahkannya. Karena bagiku, doa dalam sunyi istriku adalah perintah tertinggi yang harus kujaga kehormatannya. Pagi itu, mentari muncul dengan cahaya yang terlalu terik, seolah ingin menelanjangi kepalsuan yang tersimpan di dalam rumah ini. Aku terbangun oleh suara gaduh dari arah halaman samping. Suara benda-benda berat yang dilempar ke atas bak mobil bak terbuka terdengar seperti hantaman palu di dadaku. Dengan langkah tergesa, aku menuntun Rahmi menuju sumber suara, hanya untuk menemukan pemandangan yang membuat seluruh sendi tulangku terasa lemas. Di sana, Angga berdiri dengan tangan di pinggang, memberikan instruksi kepada dua orang pekerja untuk mengangkut tumpukan barang ke dalam truk sampah. Di atas tumpukan itu, aku melihat sebuah peti kayu kecil yang sudah kusam, namun isinya adalah seluruh napas kenangan kami. Itu adalah peti berisi album foto masa kecil putri, sepatu bayi pertamanya,
dan sebuah radio tua peninggalan almarhum ayahku yang selalu diputar Rahmi setiap kali ia merasa rindu pada masa lalu. "Angga, apa yang kau lakukan?" Suara Rahmi memekik, pecah di udara pagi yang dingin. Ia berlari kecil, mencoba meraih peti itu, namun Angga dengan cepat menghalanginya. "Ibu, sudah kubilang berkali-kali, rumah ini bukan gudang barang antik." Angga membentak, suaranya menggelegar membuat burung-burung di dahan pohon terbang ketakutan. "Barang-barang busuk ini hanya mengundang kecoa dan merusak pemandangan. Aku sudah membelikan lemari baru yang modern, jadi buang saja sampah-sampah ini. Estetika rumah ini adalah harga diriku di depan kolega." "Tapi itu bukan sampah, Nak." Rahmi terisak, tangannya menggapai-gapai udara. "Itu sepatu pertama Putri saat dia belajar berjalan. Itu radio yang menemaniku saat bapakmu sedang bekerja keras di kota. Tolong, jangan buang kenangan kami." Aku melangkah maju, berdiri di depan Rahmi yang kini sudah jatuh terduduk di atas rumput. Aku menatap mata Angga dalam-dalam. Di mataku, ia bukanlah lagi seorang menantu, melainkan seorang pencuri yang sedang merampok harta paling berharga milik orang tua. Memori. "Angga, harta bisa kau beli dengan uangmu, tapi kenangan tidak punya harga di pasar manapun. Tolong turunkan peti itu," ucapku dengan nada rendah, mencoba menahan getaran hebat di lenganku. Angga justru tertawa sinis, sebuah tawa yang menghina setiap tetes keringat yang pernah kukeluarkan untuk membesarkan Putri. "Uangku? Benar, ini rumahku, uangku, dan aturanku. Jika kalian ingin menyimpan sampah ini, silahkan bawa keluar dari gerbang ini. Selama kalian menumpang di sini, kalian harus tunduk pada standarku. Jangan jadi beban yang menyusahkan dengan drama-drama tak berguna begini." Ia kemudian memberikan isyarat pada supir truk untuk segera berangkat. Kami hanya bisa berdiri mematung saat truk itu berlalu, membawa pergi satu-satunya benda yang menghubungkan masa lalu kami yang hangat dengan masa kini yang membeku. Putri keluar dari pintu utama, matanya sembab, namun ia hanya berdiri mematung di ambang pintu. Ia ingin membela, namun ketakutannya pada amarah suaminya telah merantai lidahnya. Cangkir kenangan itu kini benar-benar pecah, berkeping-keting di bawah kaki menantuku sendiri yang tanpa ampun menginjaknya dengan sepatu mahalnya. Aku melihat Rahmi memungut sebuah kancing baju yang terjatuh dari truk, satu-satunya sisa kenangan yang tertinggal. Ia menggenggamnya erat, menempelkannya di dada sambil menangis tanpa suara. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah. Kesabaranku yang seluas samudera kini mulai menemukan tepiannya. Aku menyadari bahwa di mata Angga, kami bukan sekedar tamu yang tak diinginkan, tapi kami adalah gangguan yang harus dimusnahkan. Namun ia tidak tahu bahwa dengan membuang sampah-sampah itu, ia baru saja membuang satu-satunya alasan bagiku untuk tetap bersikap baik padanya. Karena kini kebencian telah menanam benihnya di tanah yang semula penuh maaf. Belum kering air mata Rahmi karena kehilangan peti kenangannya, sebuah mobil mewah lain menderu masuk ke halaman. Dari dalamnya keluar sosok wanita dengan pakaian mentereng, perhiasan emas yang melilit leher dan lengannya berkilau sombong di bawah matahari. Dia adalah Bu Ratna, ibu kandung Angga. Kedatangannya bukan membawa kesejukan, melainkan membawa badai yang lebih besar ke dalam rumah yang sudah retak ini. "Duh Angga, kenapa rumah ini masih terasa sesak?" seru Bu Ratna bahkan sebelum kakinya benar-benar menginjak teras. Matanya yang tajam langsung tertuju padaku dan Rahmi yang masih berdiri lemas di pinggir halaman. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah-olah udara yang kami hirup telah mencemari oksigen di sekitarnya. Angga segera menyambut ibunya dengan senyum yang tak pernah ia berikan pada kami. "Ibu sudah datang? Mari masuk Bu, kamar utama sudah disiapkan." Bu Ratna melangkah masuk tanpa menyapa kami sedikit pun, menganggap kami tak lebih dari sekadar patung taman yang usang. Namun, penderitaan yang sesungguhnya baru dimulai saat makan siang.
Di dapur, aku melihat Rahmi yang biasanya menjadi ratu di hatiku, kini dipaksa berdiri di depan kompor yang panas. "Rahmi, ini baju-baju sutraku. Tolong dicuci pakai tangan ya, jangan pakai mesin, nanti rusak," perintah Bu Ratna sambil melemparkan tumpukan pakaian kotor ke arah istriku. "Oh, dan jangan lupa, lantainya dipel lagi. Aku merasa ada debu yang dibawa masuk oleh suamimu tadi." Aku mengepalkan tangan di balik saku, melihat istriku yang sudah rentah itu mengangguk patuh dengan wajah yang pucat. Saat aku mencoba mengambil alih cucian itu, Angga tiba-tiba muncul dan menghalangi langkahku. "Biarkan dia bekerja, Pak. Hitung-hitung bayaran karena kalian sudah makan dan tidur gratis di sini. Ibu saya tidak suka melihat orang menganggur di rumah ini," ucap Angga dengan nada yang begitu ringan, seolah ia sedang membicarakan cuaca, bukan tentang mertuanya sendiri yang sedang diperbudak. Putri datang dengan membawa segelas air. Tangannya bergetar saat melihat ibunya mulai mengucek pakaian di lantai kamar mandi. "Mas, ibu kan sedang tidak enak badan. Biar Putri saja yang kerjakan." "Putri? Biarkan saja. Mereka harus tahu diri siapa yang memberi mereka makan sekarang," bentak Bu Ratna dari ruang tengah. Suaranya melengking memecah keheningan rumah. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menatap punggung Rahmi yang mulai membungkuk karena kelelahan. Hatiku tersayat melihat setiap gerakan tangannya yang lemah. Besan yang datang membawa badai ini benar-benar tidak memiliki empati. "Mereka telah mengubah rumah ini menjadi penjara bagi kami. Tempat di mana kehormatan orang tua diinjak-injak demi kepuasan ego yang haus akan kepuasaan." Ibu Rahmi tetap tersenyum kepada aku, di sela rasa lelahnya, seolah berkata bahwa ia kuat. Namun, aku tahu, hatinya sedang menjerit. Aku melihat air matanya jatuh, bercampur dengan air sabun di dalam bak cucian. Di saat itulah, aku menyadari bahwa pengorbanan ini sudah terlalu jauh. Badai ini tidak hanya mengguncang atap rumah, tapi juga mulai meruntuhkan fondasi kesabaranku sebagai seorang lelaki. Aku bersumpah dalam hati, setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh dari wajah Rahmi hari ini akan kubayar dengan kehancuran yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Namun, sebelum badai besar itu benar-benar kulepaskan, aku melihat sekuntum bunga yang tengah layu di tengah gempuran badai. Putri, anakku. Sore itu, hujan turun dengan derasnya. Seolah langit ikut menangis menyaksikan kehormatan seorang ibu yang dicabik-cabik. Aku berdiri di balik pilar ruang tengah, tersembunyi oleh bayang-bayang temaram, saat melihat Putri sedang duduk sendirian di sudut dapur. Di depannya, ada sepiring makanan sisa yang tadi sengaja ditinggalkan Angga dan ibunya. Putri tidak memakannya. Ia hanya menatap piring itu dengan tatapan kosong, sementara air mata mengalir deras membasahi pipinya, jatuh satu demi satu ke atas meja kayu yang dingin. "Putri," bisikku pelan, melangkah mendekat. Ia tersentak, cepat-cepat menghapus air matanya dengan ujung lengan bajunya. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu justru membuat hatiku semakin hancur. Itu adalah senyum yang dipaksakan, sebuah topeng rapuh yang menyembunyikan luka yang sangat dalam. "Ayah, kenapa belum istirahat? Ayah butuh sesuatu? Putri ambilkan ya." Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang kini terasa sangat kurus. "Jangan membohongi ayah, nak. Kenapa matamu begitu basah? Apakah ini kehidupan yang kau impikan saat kau meminta restu ayah untuk menikah dengan Angga?" Pertanyaanku seperti memecahkan bendungan yang selama ini ia jaga. Putri tertunduk. Bahunya terguncang hebat oleh isak tangis yang tertahan. "Maafkan Putri ya. Putri tidak tahu kalau Mas Angga akan berubah sedalam ini setelah dia mendapatkan jabatan dan harta." Putri ingin membela ayah dan ibu. Tapi setiap kali Putri bicara, Mas Angga mengancam akan menceraikan Putri dan menjauhkan Putri dari siapapun. Putri takut ya. Putri terjepit. Hujan di mata Putri sore itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan Angga. Aku melihat anak perempuanku yang dulu kubesarkan dengan penuh kasih sayang, kini menjadi tawanan di rumahnya sendiri. Ia terjepit di antara baktinya padaku dan rasa takutnya pada sosok suami yang manipulatif dan dominan. Ia ingin menjadi anak yang berbakti, namun ia telah kehilangan suaranya di bawah telapak kaki kesombongan suaminya. "Ayah tidak marah padamu, Putri," ucapku sambil mengelus rambutnya.
mencoba memberikan kekuatan yang juga mulai menipis di ragaku. Tapi ayah ingin kau tahu, sebuah rumah yang dibangun di atas air mata orang tua tidak akan pernah menjadi istana. Ia hanyalah sebuah penjara yang menunggu waktu untuk rubuh. Di luar, guntur menggelegar, menerangi wajah putri yang pucat. Saat itu, Angga melintas di depan dapur, menatap kami dengan pandangan menghina. Drama apa lagi ini? Putri, cepat ke kamar. Jangan habiskan waktumu dengan orang-orang yang hanya bisa mengeluh, teriaknya tanpa beban. Putri gemetar. Ia menatapku dengan tatapan memohon ampun sebelum akhirnya berdiri dan berjalan lunglai mengikuti perintah suaminya. Aku berdiri mematung di dapur yang gelap, sementara suara hujan di luar kian menderu. Pemicu konflik ini sudah mencapai puncaknya. Kesedihan Putri adalah batas terakhirku. Jika selama ini aku diam karena ingin menguji, kini aku tahu bahwa ujian ini telah memakan korban yang paling kucintai. Aku memandang ke arah jendela, di mana petir menyambar di kejauhan. Rutinitas penuh penghinaan ini harus segera diakhiri. Rahasia yang kusimpan di balik jaket lusuhku mulai terasa sangat berat, mendesak untuk segera diungkap. Aku menyadari bahwa kesabaranku bukanlah lagi sebuah kebijakan, melainkan pembiaran atas sebuah kezoliman. Mulai detik ini, aku bukan lagi sekadar ayah yang mengalah, melainkan badai yang sedang bersiap untuk meratakan setiap kesombongan yang ada di rumah ini. Karena keheningan yang kupelihara, ternyata telah memberi ruang bagi iblis untuk menyusun rencana yang lebih keji. Malam itu, saat seluruh rumah seharusnya sudah terlelap dalam pelukan mimpi, aku terbangun oleh suara bisikan yang tajam dari arah ruang kerja Angga. Aku melangkah tanpa alas kaki, menyusuri lorong yang dingin layaknya bayangan yang tak terlihat. Pintu ruang kerja itu sedikit terbuka, membiarkan seberkas cahaya lampu meja jatuh di lantai marmer, seiring dengan suara percakapan yang membuat darahku mendidih seketika. "Tenang saja, Bu. Sertifikat tanah di desa itu sudah di tanganku." Suara Angga terdengar begitu licik, penuh dengan kemenangan yang prematur. "Besok, aku akan menemui Pak Broto. Dia bersedia meminjamkan dana besar dengan jaminan tanah itu. Dengan uang itu, semua hutang judiku lunas, dan kita bisa membeli saham di perusahaan pusat. Putri, dia tidak akan tahu apa-apa. Dia terlalu bodoh untuk mengerti urusan begini." Aku terpaku di balik dinding. Jantungku berdegup kencang seolah ingin melompat keluar. Tanah di desa yang ia maksud bukanlah sekedar sebidang lahan. Itu adalah tanah tempat leluhurku dimakamkan. Tanah yang di atasnya aku membangun sebuah panti asuhan kecil yang selama ini kurahasiakan. Dan yang lebih mengejutkan, aku mendengar suara tertawa kecil dari ibunya. Besanku, "Bagus, Angga. Lagi pula, untuk apa orang tua itu menyimpan tanah seluas itu?" Mereka sudah bau tanah. Lebih baik asetnya jatuh ke tanganmu yang masih muda. Kalau mereka macam-macam, usir saja sekalian. Ibu sudah lelah melihat wajah melas mereka setiap hari di rumah ini. Timpal Bu Ratna tanpa sedikit pun rasa berdosa. Tanganku mengepal erat, hingga kuku-kukuku memutih. Rahasia yang selama ini kujaga, bahwa aku adalah pemilik sah dari tanah-tanah itu dan bahkan perusahaan tempat Angga bekerja, terasa ingin meledak keluar dari dadaku. Logikaku berkata untuk segera mendobrak pintu itu dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Namun hatiku masih menahan. Ada keraguan yang menyiksa. Jika aku membongkar segalanya sekarang, apakah aku akan menghancurkan masa depan Putri juga? Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai, menatap wajah Rahmi yang tertidur pulas, dengan sisa air mata di sudut matanya. Logika dan perasaanku kini bertarung di medan perang yang sunyi. Di satu sisi, aku ingin menghancurkan Angga saat ini juga. Di sisi lain, aku masih mencari secercah cahaya, berharap menantuku itu masih memiliki sedikit nurani yang tersisa, sebelum aku benar-benar menjatuhkan hukuman. Namun, pengkhianatan ini bukan lagi sekedar tentang harga diri yang diinjak, melainkan tentang perampokan atas masa depan yang telah kubangun dengan darah dan air mata. Aku menatap sertifikat asli yang tersimpan di dalam saku rahasia tasku,
Yang ada di tangan Angga hanyalah salinan palsu yang memang sengaja kusebarkan sebagai umpan. Titik balik ini menyadarkanku bahwa kebaikan tanpa ketegasan hanyalah akan menjadi santapan bagi orang-orang serakah. Kabut rahasia ini mulai tersingkap, dan aku mulai menyusun langgah caturku. Besok aku akan membiarkan Angga merasa berada di atas angin, membiarkannya merasa telah berhasil menipu orang tua yang ia anggap tak berdaya ini, tanpa ia sadari bahwa ia sedang berjalan menuju tepi jurang yang sangat dalam, tempat di mana kesombongan akan bertemu dengan takdirnya sendiri. Pagi menyapa dengan suasana yang tidak biasa. Rumah megah itu mendadak sibuk dengan persiapan pesta kecil. Angga mengundang beberapa rekan bisnisnya untuk merayakan kesuksesan semu yang baru saja ia rencanakan. Aku dan Rahmi diminta untuk tetap berada di area belakang. Namun takdir seolah ingin aku menyaksikan sendiri seberapa jauh keroposnya jiwa lelaki yang menjadi suami anakku itu. Saat aku sedang membenahi keran air yang bocor di dekat area taman, pekerjaan yang dipaksakan Angga padaku karena ia enggan memanggil tukang, suara gelak tawa dari teras belakang terdengar menusuk telinga. Angga berdiri di sana, dikelilingi oleh pria-pria berjas rapi yang memegang gelas-gelas kristal. Wah, Angga, hebat sekali rumahmu. Tapi, siapa orang tua yang sedang membetulkan keran itu? Tanya salah satu rekannya sambil menunjuk ke arahku. Angga menoleh sebentar, lalu dengan senyum meremehkan yang amat sangat, ia menyesap minumannya. Oh, itu jangan dipikirkan. Dia hanya orang tua yang tidak punya tempat tinggal. Beban masa tua yang terpaksa ku tampung karena istriku terlalu kasihan. Kalian tahu sendiri kan, terkadang kita harus melakukan amal kecil meski itu mengotori pemandangan rumah. Tawa rekan-rekannya pecah, menyatu dengan suara gemercik air keran yang sedang kuperbaiki. Kata beban masa tua itu bergema di dadaku, jauh lebih menyakitkan daripada keran besi yang baru saja menjepit jemaiku. Rahmi yang berdiri tak jauh dariku, membawa nampan berisi camilan yang dipinta Bu Ratna, membeku. Tangannya gemetar hebat, hingga cangkir di atas nampan itu berdenting-denting. Angga, panggil Rahmi dengan suara yang nyaris hilang. Ibu bawakan ini. Taruh saja di sana, tidak usah banyak bicara, dan cepat kembali ke belakang. Baumu bisa mengganggu selera makan tamu-tamuku, bentak Angga tanpa menoleh sedikit pun. Seolah-olah wanita yang melahirkan istrinya itu hanyalah seonggok sampah yang kebetulan bisa bicara. Aku berdiri perlahan, membasuh tanganku yang kotor oleh karat. Aku menatap mata Angga dari kejauhan. Di saat itu, logika dan hatiku kembali beradu. Logikaku ingin segera mengeluarkan ponsel, menelepon dewan komisaris, dan mencabut seluruh privilege yang dinikmati lelaki sombong ini. Namun, hatiku kembali bertanya, sanggupkah aku melihat putri hancur saat suaminya jatuh? Hinaan di depan umum ini adalah komplikasi yang tak terduga. Angga tidak hanya merendahkanku, tapi ia sedang mempertontonkan kezolimannya sebagai sebuah prestasi. Aku melihat rekan-rekan bisnisnya, yang beberapa di antaranya adalah bawahan di perusahaan cabangku, ikut mencibir. Mereka tidak sadar bahwa orang yang mereka tertawakan adalah orang yang menggaji mereka setiap bulan. Aku menuntun Rahmi kembali ke dalam, menjauh dari hiruk-pikuk tawa yang memuakan itu. Di dalam kamar yang sempit, aku memegang kedua bahu istriku. Sabar, Bu. Sedikit lagi. Buah dari kesabaran ini akan segera matang. Dan saat itu tiba, tidak akan ada satupun dari mereka yang berani menatap mata ibu dengan cara seperti tadi. Aku kembali duduk di sudut kamar, mengambil sebuah amplop coklat dari balik tumpukan baju lusuhku. Di dalamnya terdapat surat dari masa lalu. Sebuah catatan tentang bagaimana aku membangun kerajaan bisnisku dengan kejujuran. Rahasia ini mulai terasa seperti api yang membakar saku jaketku. Aku mulai ragu. Bukan karena takut pada Angga, tapi karena takut pada besarnya badai yang akan kupicu. Namun hinaan hari ini telah memastikan satu hal. Masa depan tidak boleh diberikan kepada mereka yang tidak memiliki hati nurani. Dan surat dari masa lalu itu kini terasa seperti mandat yang menuntut untuk segera dijalankan. Malam itu, saat seisi rumah telah tenggelam dalam keangkuhan masing-masing, aku menyelinap ke halaman belakang yang gelap. Aku merogoh saku jaketku, mengambil ponsel tua yang selama ini kupadamkan.
Jariku gemetar saat menekan serangkaian angka yang sudah sangat hafal di luar kepala. Tidak butuh waktu lama. Suara di ujung sana menjawab dengan nada penuh hormat yang sangat kontras dengan bentakan Angga tadi siang. Halo Pak Surya. Akhirnya Bapak menghubungi kami. Kami semua cemas. Suara Pak Baskoro, sekretaris pribadiku selama 20 tahun, terdengar emosional. Baskoro, sampaikan laporanmu singkat saja. Bagaimana keadaan di kantor cabang yang dikelola menantuku? Tanyaku dengan suara rendah. Mataku tetap waspada menatap jendela kamar Angga yang masih menyala. Buruk, Pak. Sangat buruk. Desah Baskoro di ujung telepon. Angga mulai berani memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi hutang pribadinya. Ia pikir ia bisa mengelabui sistem karena merasa sebagai keluarga pemilik perusahaan. Ia bahkan mulai menjual beberapa aset kecil tanpa izin Dewan Komisaris. Jika ini dibiarkan sebulan lagi, divisi tersebut bisa kolaps. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kecewa melihat bagaimana amanah yang kuberikan disalahgunakan sedemikian rupa. Terus pantau Baskoro. Siapkan semua bukti auditnya. Jangan biarkan 1 sen pun terlewat. Aku butuh data itu siap saat pesta ulang tahun pernikahan mereka minggu depan. Aku mematikan ponsel dan terduduk di kursi kayu tua di bawah pohon mangga. Rahasia ini mulai terbuka sedikit demi sedikit di depan mataku sendiri. Angga bukan hanya menantu yang durhaka, tapi ia adalah rayap yang mencoba merobohkan rumah yang kubangun dengan tetesan keringat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku terperanjat dan segera menyembunyikan ponselku. Itu Putri. Ia berdiri di kegelapan dengan mata yang sembab, memegang selimut tambahan untukku. Ayah, kenapa di luar? Dingin ya? Ucapnya lembut. Ia menyelimuti pundakku, dan untuk sejenak, aku merasakan kehangatan yang tulus. Aku menatap wajah anakku. Hatiku mulai dirundung ragu, antara hati dan logika. Jika aku menghancurkan Angga, aku juga akan menghancurkan hidup Putri. Ia akan kehilangan suaminya, rumahnya, dan statusnya. Namun, jika aku diam, aku membiarkan Putri hidup bersama seorang parasit yang akan menghisapnya sampai habis. Putri, jika suatu saat ayah harus melakukan sesuatu yang besar, apakah kau akan tetap percaya pada ayah? Tanyaku sambil membelai rambutnya. Putri terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. Ayah adalah duniaku. Putri tahu ayah tidak pernah berniat jahat pada siapapun. Aku tersenyum getir. Putri tidak tahu bahwa ayahnya sedang menyiapkan badai yang akan menyapu bersih suaminya. Ketulusan Putri adalah satu-satunya alasan mengapa aku belum meledakkan bom waktu ini sekarang juga. Namun, ketulusan tidak bisa membayar hutang, dan kejujuran tidak bisa ditawar dengan air mata. Malam itu, di bawah langit yang tanpa bintang, aku menyadari bahwa peran sebagai ayah miskin ini akan segera berakhir. Aku mulai menyusun potongan-potongan bukti yang diberikan Baskoro ke dalam rencana besarku. Angga sedang menari di atas api yang ia nyalakan sendiri, dan aku hanyalah tinggal menunggu angin yang tepat untuk membuat api itu melahap seluruh kesombongannya. Namun, sebagai seorang ayah, aku masih mencoba mencari satu alasan terkecil untuk tidak mematikan lilin harapan di hatiku. Pagi itu, aku melihat Angga sedang duduk sendirian di teras samping, menyesap cerutu mahalnya dengan raut wajah yang tampak tegang. Mungkin karena audit internal yang mulai mencium bau busuk perbuatannya. Aku melangkah perlahan, masih dengan kaos oblong putih yang sudah menguning dan handuk kecil yang tersampir di bahu. Aku ingin memberikan kesempatan terakhir, sebuah pintu maaf yang barangkali masih bisa ia masuki jika ia mau merendahkan hatinya sedikit saja. Angga, panggilku lembut. Aku duduk di kursi plastik kecil di dekat kakinya, posisi yang secara tidak langsung menempatkanku jauh lebih rendah darinya. Boleh ayah bicara sebentar sebagai sesama lelaki? Angga tidak menoleh. Ia justru menutup hidungnya dengan punggung tangan, lalu menggeser kursinya menjauh dariku, seolah-olah aku adalah sumber wabah yang mematikan. Apalagi, Pak? Kalau mau minta uang saku tambahan, bicara pada Putri saja. Aku sedang sibuk memikirkan urusan besar, bukan urusan remeh-temeh orang tua. Ini bukan soal uang, Angga. Ucapku tenang, mencoba menelan pahitnya penghinaan itu. Ayah hanya ingin mengingatkan
bahwa setinggi apapun kita terbang, jangan pernah lupa pada tanah tempat kita berpijak. Harta bisa habis dalam sekejap jika tidak dikelola dengan kejujuran. Kembalikan apa yang bukan hakmu sebelum semuanya terlambat. Seketika, Angga berdiri. Wajahnya memerah padam. Ia melemparkan sisa cerutunya tepat ke arah kakiku. Tahu apa kau soal harta? Kau hanyalah pensiunan guru yang gagal, yang hari-harinya hanya diisi dengan bau keringat dan minyak kayu putih. Beraninya kau menceramahiku soal kejujuran. Ia melangkah maju, memojokkanku hingga punggungku menabrak tiang beton. Dengar ya Pak Tua, kau berada di rumah ini karena belas kasihanku. Bau keringatmu itu sudah cukup mengotori udara di sini. Jangan tambahi lagi dengan suara parau yang tak berguna itu. Masuk ke belakang sekarang, dan jangan pernah lagi coba-coba mencampuri urusanku jika kau tidak ingin kulempar keluar dari gerbang itu malam ini juga. Hinaan itu telak menghantam jantungku. Ketulusan yang kuberikan barusan dianggapnya sebagai sampah yang tak berharga. Aku menatap matanya yang penuh kebencian, menyadari bahwa nurani lelaki ini telah benar-benar mati, tertimbun oleh tumpukan uang yang sebenarnya adalah milikku. Di kejauhan, aku melihat Ibu Rahmi mengintip dari balik tirai dapur dengan mata berkaca-kaca. Ia telah mendengar semuanya. Penghinaan terhadap suaminya adalah luka yang lebih pedih bagi istrinya daripada penderitaannya sendiri. Saat itu juga, keraguan yang sempat singgah di hatiku karena Putri, seketika sirna. Kasih sayang tanpa ketegasan hanyalah akan menjadi kehancuran bagi kita semua. Aku berbalik tanpa mengucap sepatah kata pun. Langkahku kini terasa lebih mantap, tidak lagi ragu antara hati dan logika. Logikaku telah menang, diperkuat oleh rasa sakit yang ia tanamkan sendiri. Kabut rahasia ini sudah cukup tebal, dan kini saatnya angin keadilan bertiup untuk menyingkap segalanya. Aku masuk ke kamar, mengambil ponsel tuaku lagi, dan mengirimkan pesan singkat kepada Baskoro. Lakukan audit total besok, jangan beri ampun. Biarkan dia merasakan dinginnya lantai tanpa alas kaki. Ini adalah akhir dari kesabaranku. Episode kehidupan sebagai beban masa tua akan segera kututup, dan aku akan memastikan bahwa saat aku berdiri kembali dengan jubah kekuasaanku, Angga adalah orang pertama yang akan merasakan betapa kerasnya bumi yang selama ini ia injak dengan sombong. Namun, takdir ternyata masih ingin menguji seberapa dalam palung keikhlasan yang kumiliki sebelum badai itu tiba. Pagi itu, suasana rumah berubah drastis menjadi hiruk-pikuk yang mencekam. Puluhan pekerja dekorasi datang, menghamparkan karpet merah di atas marmer dan merangkai bunga-bunga impor yang harganya mungkin setara dengan gaji guru honorer selama setahun. Angga dan ibunya tampak sibuk mengatur segalanya dengan wajah yang berseri-seri penuh keangkuhan. Hari ini adalah pesta besar, ulang tahun pernikahan sekaligus syukuran atas jabatan baru yang Angga klaim akan ia dapatkan. Di tengah kesibukan itu, Angga menghampiri aku dan Rahmi yang sedang duduk di bangku kayu kecil di dekat dapur. Ia menatap kami dengan pandangan yang lebih dingin dari sebelumnya, seolah-olah kehadiran kami adalah noda tinta hitam di atas gaun pengantin yang putih bersih. "Kalian berdua, ikut aku sekarang," ucapnya singkat, tanpa nada tawar-menawar. Kami mengikutinya melewati lorong-lorong megah rumahnya, menuju ke arah bagian paling belakang, melewati area kolam renang, hingga sampai di sebuah bangunan kecil yang selama ini digunakan untuk menyimpan mesin pompa air dan peralatan kebun yang sudah berkarat. Sebuah gudang yang sempit, lembab, dan hanya memiliki satu jendela kecil yang tertutup debu tebal. Selama pesta berlangsung, aku tidak mau melihat kalian ada di bangunan utama, ujar Angga sambil menunjuk ke dalam gudang yang pengap itu. Tamu-tamuku adalah orang-orang terpandang, pejabat, dan pengusaha kelas atas. Aku tidak mau reputasiku hancur karena mereka melihat ada dua orang tua lusuh yang tidak jelas asal-usulnya berkeliaran di tengah pesta. Masuk ke dalam, dan jangan keluar sampai aku memberikan izin. Rahmi terkesiap. Tangannya menutup mulut menahan isak tangis yang nyaris pecah. Tapi Angga, di sini sangat dingin, dan ibu sedang batuk. Lantainya hanya semen kasar, nak. Jangan banyak alasan, bentak Angga. Suaranya teredam oleh dinding beton namun tajam menghujam harga diri kami. Sudah untung aku tidak mengusir kalian ke jalanan. Di sini ada lampu dan atap. Itu sudah lebih dari cukup untuk orang-orang seperti kalian. Cepat masuk. Dengan sisa-sisa kehormatan yang masih kami miliki, aku menuntun Rahmi masuk ke dalam ruangan gelap itu. Bau apek dan debu langsung menyambut paru-paruku yang sudah tua. Angga menutup pintu besi itu dengan dentuman keras.
Lalu terdengar suara kunci diputar dari luar. Kami dikurung. Kami disingkirkan seperti barang rongsokan yang memalukan untuk dipajang. Aku duduk di atas lantai semen yang dingin, mendekap Rahmi yang mulai menggigil hebat. Di balik dinding gudang ini, suara musik klasik mulai terdengar sayup-sayup, disusul oleh suara tawari yang para tamu yang mulai berdatangan. Mereka sedang berdansa di atas kemewahan yang sebenarnya adalah milikku. Sementara sang pemilik sah sedang mendekam di gudang gelap karena dianggap sebagai aib. Sabar Bu, sabar, bisikku di telinganya. Meski air mataku sendiri kini tak lagi bisa dibendung. Malam ini adalah malam terakhir kita berada di tempat yang salah. Besok, mentari akan terbit dengan cara yang sangat berbeda. Malam pengusiran ini menjadi saksi bahwa ketika harta telah membutakan mata hati, seorang anak mampu mengubah rumah menjadi penjara bagi orang tuanya sendiri. Namun di dalam kegelapan gudang ini, aku justru melihat dengan sangat terang siapa yang layak berdiri di sampingku saat tahta itu kukembalikan ke tempatnya yang semula. Aku membiarkan setiap dentum musik di luar sana menjadi detak jam dinding yang menghitung mundur kehancuran mereka. Suara gelak tawa di area kolam renang terdengar semakin nyaring, kontras dengan kesunyian yang mencekam di dalam ruangan lembab ini. Tiba-tiba, pintu besi gudang berderit terbuka. Sinar lampu taman yang benderang menusuk mataku yang terbiasa dengan kegelapan. Angga berdiri di sana, namun ia tidak datang untuk membebaskan kami. Ia membawa 2 orang pria berjas rapi, kolega bisnisnya yang nampak mabuk oleh pujian dan kemewahan. Nah, ini yang ingin kutunjukkan pada kalian, ucap Angga dengan nada bicara yang dibuat-buat, penuh dengan kesombongan yang meluap. Ia menunjuk gahrahku yang sedang duduk di lantai semen sambil memeluk Rahmi. Kalian tanya, mengapa aku sangat disiplin dan keras dalam bekerja? Itu karena aku melihat contoh nyata dari kegagalan. Salah satu pria itu mengerutkan kening, menatapku dengan pandangan merendahkan. Siapa mereka, Angga? Kenapa ada orang tua di gudangmu? Angga tertawa kecil, suara tawa yang paling menyakitkan yang pernah kudengar seumur hidupku. Dia ini mantan pembantu di keluarga besarku dulu. Karena sudah tua dan tidak punya siapa-siapa, istriku yang terlalu lembut hati memaksaku untuk menampungnya. Tapi ya beginilah, mental orang kelas bawah. Sudah diberi tempat berteduh pun, tetap saja terlihat kumuh. Dia adalah pengingat bagiku agar tidak pernah jatuh miskin dan menjadi beban bagi orang lain. Dadaku serasa dihantam godam besar. Rahmi menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Menantuku sendiri, di hadapan orang lain, tega menghapus statusku sebagai ayah dan menggantinya dengan label pembantu yang gagal. Ia tidak hanya mengusir ragaku ke gudang, tapi ia sedang berusaha membunuh jiwaku di hadapan dunia. Kasihan sekali, sahut pria yang satu lagi sambil membuang puntung rokoknya ke arah kakiku. Memang benar, Angga. Orang-orang seperti ini jika terlalu diberi hati, malah akan melunjak. Di gudang memang tempat yang pas untuk mereka. Aku hanya diam, menatap mata Angga dengan ketenangan yang menakutkan. Ketenangan sebelum badai besar meluluh lantakkan segalanya. Aku bisa saja berdiri saat ini juga, menyebutkan nomor rekening rahasia yang bisa membekukan seluruh aset di ruangan ini dalam hitungan detik. Namun, aku ingin ia merasa di puncak kejayaannya terlebih dahulu. Aku ingin ia merasa sebagai raja. Sebelum akhirnya ia menyadari bahwa ia hanyalah seorang pengemis yang sedang memakai mahkota curian. Kenapa diam, Pak Tua? Tersinggung? Angga mendekat, lalu berbisik tepat di telingaku dengan aroma alkohol yang menyengat. Nikmati malammu di sini. Pesta ini adalah bukti bahwa aku sudah jauh melampaui segala hal yang pernah kau capai dalam hidupmu yang menyedihkan itu. Ia berbalik pergi bersama rekan-rekannya, menutup pintu gudang dengan dentuman yang lebih keras dari sebelumnya. Pesta yang menjadi saksi atas kebiadabannya kini terus berlanjut di luar sana. Namun, di dalam kegelapan ini, aku merogoh ponsel di saku jaket lusuhku. Aku mengirim satu pesan singkat kepada Baskoro yang sudah menunggu di depan gerbang kompleks. Bawa semua dokumennya masuk ke tengah pesta dalam 5 menit. Jangan ada yang terlewat.
Biarkan mereka melihat siapa pembantu yang sebenarnya di sini. Tulisku dengan jemari yang gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang telah mengkristal menjadi tekad bulat. Namun, sebelum balasan dari Baskoro masuk, sebuah suara serak memecah keheningan gudang yang dingin. Rahmi terbatuk hebat. Tubuhnya yang semula hanya menggigil kini mulai limbung. Aku merengkuhnya, dan betapa terkejutnya aku saat merasakan suhu tubuhnya yang begitu panas, membara di tengah ruangan yang sedingin es. Napasnya tersengal, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan yang menyakitkan. "Pak, dingin Pak." Dada ibu sesak. Rintihnya dengan suara yang nyaris tak terdengar, tenggelam di antara dentum musik bass yang masih bergetar dari ruang pesta. Panik menghantamku. Aku menggedor pintu besi gudang itu dengan sisa tenaga yang kupunya. "Angga, Putri, tolong, ibu sakit, tolong buka pintunya," teriakku sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di telapak tanganku yang mulai memar karena menghantam besi. Beberapa menit berlalu yang terasa seperti keabadian, hingga akhirnya pintu terbuka. Bukan Putri yang datang, melainkan Angga, dengan wajah yang merah padam karena emosi. Ia membawa aroma anggur yang tajam, dan matanya menatapku seolah aku adalah pengganggu yang paling menjijikan. "Bisa diam tidak Pak Tua? Suara gedoranmu terdengar sampai ke area dansa. Kau ingin mempermalukanku di depan para pejabat itu?" bentaknya. Suaranya parau namun penuh ancaman. "Angga, lihat ibumu. Dia demam tinggi. Dia sesak napas. Tolong panggilkan dokter atau biarkan aku membawanya ke rumah sakit." Aku memohon, nyaris berlutut di bawah kakinya. Air mataku jatuh, bukan untuk diriku, tapi untuk wanita yang telah menemaniku sejak aku bukan siapa-siapa. Angga melirik sekilas ke arah Rahmi yang tergeletak lemah di atas semen. Bukannya iba, ia justru mendengus sinis. "Ah, itu paling cuma akting supaya bisa keluar dari sini. Jangan pakai cara murahan untuk merusak pestaku. Di luar sana sedang ada kontrak penting yang akan ditandatangani. Kalau dia mati pun, itu setelah tamu-tamuku pulang." Seketika, dunia seolah berhenti berputar. Kalimat, "kalau dia mati pun," bergaung di telingaku, merobek sisa-sisa kemanusiaan yang aku harapkan masih ada dalam dirinya. Di belakang Angga, Putri muncul dengan wajah pucat pasi. Ia melihat ibunya dan menjerit, hendak berlari menolong. Namun Angga mencengkram lengan Putri dengan kasar. "Tetap di sini Putri, kau harus menemani istri gubernur di depan. Jangan biarkan orang tua pesakitan ini menghancurkan masa depan kita." Putri menangis, meronta, namun ia tetap tak berdaya di bawah dominasi suaminya. Angga mendorongku kembali ke dalam gudang dan bersiap menutup pintu itu lagi. Di saat itulah, aku menyadari bahwa kesabaran bukan lagi jawaban. Kesabaranku telah membunuh martabat istriku, dan hampir membunuh nyawanya. "Kau akan menyesali kalimat itu, Angga," bisikku dengan suara yang sangat rendah, namun penuh dengan otoritas yang selama ini kusembunyikan. "Kau baru saja menandatangani surat kematian untuk semua kemewahan yang kau banggakan ini." Angga hanya tertawa meremehkan, lalu membanting pintu itu dan menguncinya kembali. Di dalam kegelapan yang kini terasa mencekam, aku mendekap Rahmi lebih erat. Aku mengambil ponselku lagi, menekan satu tombol panggil cepat. "Baskoro, batalkan semua protokol kesopanan. Masuk sekarang. Hancurkan pintunya jika perlu. Istriku butuh ambulans, dan rumah ini butuh pembersihan total." Runtuhnya kesabaran ini bukan lagi tentang harta, tapi tentang nyawa dan cinta. Malam ini, istana yang dibangun Angga dari pasir pengkhianatan akan disapu bersih oleh badai yang ia ciptakan sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan satupun puing keangkuhannya tetap berdiri tegak di atas penderitaan istriku. Suara raungan sirine ambulans tiba-tiba membelah keheningan malam, menyelinap di antara suara musik jazz yang sedang dimainkan di taman depan. Detik berikutnya, suara dentuman keras terdengar. Pintu gerbang utama yang dijaga ketat oleh security Angga tak kuasa menahan iring-iringan 10 mobil hitam mengkilap yang merangsek masuk. Di dalam gudang, pintu besi itu kembali terbuka. Namun, kali ini bukan karena kunci yang diputar pelan, melainkan karena didobrak paksa oleh dua pria berbadan tegap dengan seragam safari. Baskoro melangkah masuk. Wajahnya yang biasa tenang kini memerah menahan amarah,
saat melihatku terduduk di lantai semen sambil mendekap Rahmi yang tak sadarkan diri. "Pak Surya, ya Tuhan, maafkan keterlambatan kami." Baskoro segera berlutut, sementara tim medis yang ia bawa langsung bergerak cepat memberikan bantuan oksigen kepada istriku. "Bawa ibu ke rumah sakit terbaik. Pastikan ia mendapatkan perawatan nomor 1. Perintahku dengan suara yang bergetar namun dingin. Aku berdiri, membersihkan debu dari jaket lusuhku untuk terakhir kalinya. Aku tidak lagi membungkuk. Punggungku tegak. Mataku menatap lurus ke depan dengan otoritas yang selama puluhan tahun telah membangun imperium bisnis di negeri ini. Aku melangkah keluar dari gudang, berjalan menyusuri lorong rumah menuju area pesta. Di sana, suasana sudah kacau balau. Para tamu undangan, termasuk pejabat dan rekan bisnis Angga, berdiri dengan wajah bingung melihat pasukan pria berseragam hitam memenuhi ruangan. Angga berdiri di tengah-tengah, wajahnya pucat pasi, mencoba menghalangi langkah Baskoro. "Apa-apaan ini? Siapa kalian? Beraninya kalian masuk ke rumahku tanpa izin?" teriak Angga. Suaranya melengking tinggi, namun syarat dengan ketakutan. Aku muncul dari balik kerumunan pria berseragam itu. Saat mataku bertemu dengan matanya, Angga tertegun. Ia tertawa sumbang, mencoba menutupi kegugupannya. "Oh, jadi ini ulahmu, Patua? Kau memanggil preman untuk merusak pestaku. Kau pikir dengan sandiwara ini kau bisa menakutiku?" Baskoro maju selangkah, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam. "Tuan Angga, perkenalkan, saya Baskoro, sekretaris pribadi dari Bapak Surya Atmaja, pemilik sah dari Surya Group, pemilik tanah tempat rumah ini berdiri, dan pemegang saham 90% dari perusahaan tempat Anda bekerja sekarang." Keheningan seketika menyelimuti ruangan itu. Musik berhenti. Para tamu saling berbisik dengan nada terkejut. Ibu Angga, Bu Ratna, yang tadi sedang memamerkan kalung emasnya, mendadak menjatuhkan gelas kristalnya hingga hancur berkeping-keping. "Bapak Surya Atmaja," Angga bergumam, matanya beralih padaku, lalu pada map yang dipegang Baskoro. "Tidak mungkin. Bapak ini cuma pensiunan guru miskin. Kalian pasti salah orang." Aku melangkah mendekat, tepat di depan wajahnya. "Keputusan di ujung peniti telah kubuat, Angga. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi anak, tapi kau memilih menjadi iblis. Kau menyebutku beban masa tua, kau menyebut istrimu bodoh. Hari ini, kau akan belajar bahwa orang yang paling kau rendahkan adalah orang yang selama ini memberimu napas." Aku menoleh ke arah putri yang berdiri gemetar di sudut ruangan. Ini adalah pilihan sulit. Menghancurkan Angga berarti menyakiti ayah dari anak-anak yang mungkin akan dilahirkan putri kelak. Namun saat aku mengingat napas tersengal Rahmi di gudang tadi, keraguanku sirna. "Baskoro, ucapku mantap." Suaranya menggema di seluruh aula. "Aktifkan surat pengambil alihan aset. Segel rumah ini sekarang juga. Dan sampaikan pada pihak kepolisian tentang bukti penggelapan dana yang ia lakukan. Jangan ada satupun barang dari rumah ini yang boleh ia bawa keluar, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya." Tung, wajahnya yang semula merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi, seperti mayat yang sedang menanti liang lahatnya. "Ayah!" Suara putri pecah di antara keheningan. Ia melangkah ragu, menatapku seolah baru saja melihat hantu. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, hanya memberikan tatapan teduh yang menyiratkan bahwa penderitaannya pun akan segera berakhir. "Baskoro, bacakan perintah pengosongan aset." Perintahku. Suaraku datar namun memiliki daya tekan yang membuat nyali siapapun menciut. Baskoro membuka map hitam itu dan membacanya dengan suara lantang yang bergema di setiap sudut rumah. Berdasarkan bukti penggelapan dana perusahaan sebesar 20 miliar rupiah dan penyalahgunaan aset tanpa izin pemilik sah, mulai detik ini seluruh hak huni atas properti ini dicabut. Saudara Angga dan Ibu Ratna diberikan waktu 10 menit untuk meninggalkan lokasi tanpa membawa barang berharga apapun yang dibeli dengan dana perusahaan. "Tidak, ini tidak adil. Kalian tidak bisa melakukan ini." Bu Ratna berteriak histeris. Perhiasan di lehernya nampak mencekiknya sendiri. Ia mencoba berlari ke arah kamar untuk menyembunyikan tas-tas mahalnya. Namun dua petugas keamanan segera menghalanginya dengan sopan namun tegas. Angga jatuh terduduk.
Lututnya menghantam lantai marmer yang dulu ia bangga-banggakan sebagai simbol statusnya. Ayah mohon, saya hilaf ya. Saya melakukan ini semua demi masa depan Putri. Aku berjalan mendekatinya, lalu berjongkok hingga wajahku sejajar dengan wajahnya yang kini bersimbah peluh ketakutan. Demi Putri, kau menjaminkan tanah leluhurku untuk hutang judimu dan menyebutnya demi Putri. Kau membiarkan ibunya kedinginan di gudang dan menyebutnya demi masa depan. Angga, kau tidak mencintai Putri. Kau hanya mencintai bayangan dirimu di atas tumpukan uang yang bukan milikmu. Aku berdiri kembali, menatap para tamu yang kini memandang Angga dengan jijik. Orang-orang yang beberapa menit lalu memujinya, kini menjauh seolah ia adalah sampah yang baru saja dibuang dari gudang. Pembalasan ini tidak membutuhkan tangan untuk memukul. Cukup dengan mengembalikan seseorang pada ketiadaan yang ia ciptakan sendiri. 10 menitmu dimulai sekarang, Angga. Bawa ibumu keluar. Jangan biarkan aku memanggil polisi untuk menyeretmu dari sini karena kasus penggelapanmu itu, ucapku dingin. Saat mereka berdua berjalan lunglai menuju gerbang, hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh, tanpa mobil, tanpa emas, tanpa harga diri. Aku melihat Putri berdiri di sampingku. Ia menangis, bukan karena kehilangan harta, tapi karena melihat betapa mengerikannya wajah asli suaminya. Malam pembalasan ini baru saja dimulai. Aku akan memastikan bahwa setiap inci dari rumah ini dibersihkan dari jejak keserakahan mereka. Sementara di luar sana, angin malam yang dingin akan menjadi saksi, bagaimana rasanya menjadi beban bagi dunia yang pernah mereka injak-injak. Langkah kaki Angga dan ibunya terseret berat di atas aspal jalanan yang masih basah. Di depan gerbang besi yang baru saja tertutup rapat bagi mereka, keduanya berhenti. Bu Ratna yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat, kini nampak ringkih dengan riasan wajah yang luntur oleh air mata dan peluh. Mereka tidak langsung pergi. Mereka justru berdiri di sana, memandangi cahaya lampu dari dalam rumah yang kini bukan lagi milik mereka. Ayah Surya, teriak Angga dari luar jeruji gerbang. Suaranya parau, pecah di sela deru angin malam. Ia jatuh berlutut, tangannya mencengkram besi gerbang dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tolong ya, jangan biarkan kami di jalanan. Ibu sedang tidak sehat, kemana kami harus pergi? Aku melangkah perlahan menuju gerbang, didampingi oleh Baskoro. Aku tidak membawa amarah yang meledak-ledak, melainkan sebuah kejernihan yang menyakitkan. Aku berdiri hanya beberapa jengkal dari wajahnya yang kini bersimbah duka semu. Kau menanyakan kemana kalian harus pergi, Angga? Tanyaku dengan nada tenang yang justru terasa menusuk. Bukankah kau pernah bilang padaku bahwa gudang adalah tempat yang paling pas untuk orang-orang seperti kami? Jalanan jauh lebih luas daripada gudang yang kau berikan pada istriku tadi. Saya khilaf ya. Saya benar-benar tidak tahu kalau ayah adalah pemilik Surya Group. Isaknya, mencoba mencari belas kasihan melalui ketidaktahuannya. Aku tersenyum getir, senyuman yang menyiratkan luka yang sangat dalam. Itulah masalahmu, Angga. Kau hanya menghormati mahkota, bukan jiwanya. Kau hanya menyembah harta, bukan orangnya. Dan ada satu hal lagi yang kau sembunyikan, yang belum sempat kubuka di depan para tamu tadi. Aku memberi isyarat pada Baskoro. Ia mengeluarkan sebuah tablet digital dan memutar sebuah rekaman video tersembunyi. Di layar itu, terlihat Angga sedang duduk di sebuah apartemen mewah bersama seorang wanita muda. Di sana, Angga dengan jelas mengatakan bahwa ia sedang menunggu Putri mencairkan seluruh sisa tabungannya agar ia bisa melarikan diri bersama wanita itu setelah semua aset tanah di desa ia jual. Wajah Angga seketika membeku. Kebohongannya kini terbongkar telanjang bulat di bawah lampu jalanan. Putri, yang rupanya mengikuti langkahku dari belakang, melihat rekaman itu. Ia menutup mulutnya, suaranya tercekat di tenggorokan. Sebelum akhirnya ia jatuh dalam pelukan Baskoro, karena tak sanggup menahan kenyataan pahit tersebut. Kau tidak hanya mengkhianati aku dan ibunya, Angga. Kau mengkhianati satu-satunya hati yang tulus mencintaimu,
meski kau tak punya apa-apa dulu, ucapku, sambil menatapnya dengan rasa jijik yang tak lagi bisa kusembunyikan. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Kau menabur duri, dan malam ini, kau harus berjalan di atasnya tanpa alas kaki. Bulatna mencoba ikut meratap, memohon agar perhiasannya dikembalikan. Namun aku hanya menggelengkan kepala. Semua perhiasan itu dibeli dari uang keringat para buruh panti asuhanku yang kau sebut sampah. Biarkan itu kembali kepada yang berhak. Aku berbalik badan, membelakangi mereka yang kini meratap histeris di balik gerbang. Pembalasan ini bukanlah tentang dendam, melainkan tentang mencabut parasit agar inangnya bisa tetap hidup. Saat aku melangkah kembali ke arah rumah, aku tidak merasakan kemenangan yang manis, melainkan sebuah kelegaan yang sunyi. Topeng-topeng itu telah lepas, dan kebenaran telah berdiri tegak di tempatnya semula, membiarkan kegelapan malam menelan bayang-bayang mereka yang telah kehilangan kemanusiaannya demi selembar kertas bernama harta. Aku tidak menoleh lagi saat suara tangisan histeris Bu Ratna dan teriakan minta ampun Angga mulai menjauh, tertutup oleh deru mobil polisi yang datang untuk melakukan penyelidikan atas penggelapan dana yang ditinggalkan Angga di kantor. Fokusku kini hanya satu, Rahmi. Aku segera menuju rumah sakit tempat istriku dirawat. Sesampainya di sana, aku melepaskan semua atribut kemewahanku di depan pintu ruang perawatan intensif. Aku tidak ingin menemuinya sebagai seorang milioner. Aku ingin menemuinya sebagai suaminya yang selalu ada. Pria yang pernah berjanji akan menjaganya hingga napas terakhir. Aku melangkah masuk dengan perlahan. Di sana, di atas ranjang putih yang bersih, Rahmi terbaring dengan selang oksigen yang membantunya bernapas. Wajahnya pucat, namun ketenangan mulai kembali ke raut wajahnya yang lelah. Aku meraih tangannya yang kini tak lagi memegang cucian kotor, melainkan terbalut selimut lembut yang hangat. "Bu, ini Bapak," bisikku, mengecup punggung tangannya dengan air mata yang kembali luruh. "Maafkan Bapak karena membiarkan Ibu terluka terlalu lama dalam sandiwara ini. Sekarang tidak ada lagi gudang yang dingin, tidak ada lagi bentakan yang menyakiti telinga. Kita sudah pulang ke martabat kita yang sebenarnya." Perlahan mata Rahmi terbuka. Ia menatapku dengan binar yang sangat tipis. Sebuah senyuman lemah terukir di bibirnya yang kering. Ia tidak menanyakan soal harta, tidak menanyakan soal rumah megah itu. Ia hanya menggenggam tanganku erat. Seolah-olah tanganku adalah satu-satunya pelabuhan yang ia butuhkan. "Bapak, Putri mana?" tanyanya parau. Putri muncul dari balik pintu. Wajahnya masih menyisakan bekas tangisan, namun tatapannya jauh lebih tegas dari sebelumnya. Ia berlutut di samping tempat tidur ibunya, memohon ampun atas segala ketidakberdayaannya selama ini. Di ruangan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kehadiran kasih sayang yang murni, tanpa ada sekat-sekat kesombongan yang menghalangi. Pembalasan yang sesungguhnya bukanlah saat aku melihat Angga terusir, melainkan saat aku melihat martabat istriku pulih sepenuhnya. Aku melihat bagaimana para perawat dan dokter memperlakukannya dengan hormat, bukan karena uangku, tapi karena mereka melihat ketulusan di mata wanita tua ini. Sementara itu, Baskoro mengabarkan lewat pesan singkat bahwa Angga dan ibunya kini terkatung-katung di emperan toko, karena tak ada satupun kerabat atau rekan bisnis yang mau membukakan pintu setelah mengetahui kehancuran moral mereka. Hukum tabur tuai telah bekerja dengan presisi yang mengerikan. Mereka yang dulu mengusir orang tua ke gudang, kini harus merasakan betapa luas dan dinginnya dunia saat tak ada lagi kasih sayang yang melindungi. Aku memandang keluar jendela rumah sakit, menatap langit yang mulai menampakkan warna fajar. Pembalasan telah usai, namun luka di hati harus segera dibasuh. Aku akan memastikan sisa hidup Rahmi dan Putri dipenuhi dengan kedamaian yang tak pernah bisa dibeli oleh angka-angka di rekening bank manapun. Meskipun sisa-sisa badai masa lalu terkadang masih mencoba mengetuk pintu hati yang hampir pulih. Beberapa minggu telah berlalu. Rahmi sudah kembali ke rumah kami yang sebenarnya. Sebuah kediaman yang tenang dengan taman bunga luas,
tempat ia bisa menghirup udara tanpa rasa takut. Suatu sore, saat aku sedang menuntunnya berjalan di selasar, Baskoro datang dengan wajah ragu. Ia mengabarkan bahwa ada seseorang yang sudah berhari-hari menunggu di depan gerbang luar, memohon untuk bertemu denganku, meski hanya 1 menit. Aku melangkah menuju gerbang utama. Di sana, aku melihat sesosok pria yang nyaris tak kukenali. Pakaian sutra mahalnya sudah berganti dengan kaos kusam yang berlubang. Wajahnya ditumbuhi janggut yang tak terawat, dan matanya cekung menyiratkan rasa lapar yang amat sangat. Itu Angga. Di sampingnya, Bu Ratna duduk di atas trotoar dengan tatapan kosong, memeluk tas plastik berisi sisa makanan. Ayah, suara Angga terdengar parau, seolah kerongkongannya telah kering oleh debu jalanan. Begitu melihatku, ia langsung menjatuhkan diri ke tanah, bersujud tepat di depan ujung sepatuku. Ampun ya, saya tahu saya iblis. Saya tahu saya tidak pantas disebut manusia. Tapi tolong, kasihanilah ibu. Kami tidak punya tempat tinggal, tidak punya sepeser pun uang untuk sekadar membeli air minum. Aku menatapnya dari ketinggian martabat yang telah kupulihkan. Tidak ada rasa puas melihatnya sehancur ini. Yang ada hanyalah rasa hampa. Inilah momen maaf yang terlambat. Sebuah permohonan yang keluar bukan karena penyesalan batin yang dalam, melainkan karena himpitan keadaan yang tak lagi berpihak padanya. Angga, ucapku tenang, membiarkan angin sore membawa suaraku kepadanya. Aku sudah memaafkanmu sejak malam di mana kau mengunciku di gudang itu. Bukan karena kau layak dimaafkan, tapi karena hatiku terlalu berharga jika harus dikotori oleh dendam kepadamu. Mata Angga berbinar penuh harap. Ia mencoba meraih kaki celanaku. Jadi, ayah mau menerima kami kembali? Kami janji akan berubah ya. Aku menarik kakiku perlahan, memberikan jarak yang tegas. Memaafkan bukan berarti kembali mempercayai. Kau boleh memiliki maafku, tapi kau tidak akan pernah lagi memiliki tempat di hidupku maupun di hidup Putri. Rumah ini adalah tempat bagi mereka yang memiliki kasih, bukan bagi mereka yang hanya datang saat butuh sandaran. Aku memberi isyarat pada Baskoro untuk memberikan sebuah amplop kecil. Di dalamnya terdapat sedikit uang, hanya cukup untuk mereka menyewa rumah petak sederhana dan modal usaha kecil-kecilan di pinggiran kota. Ini adalah pemberian terakhirku sebagai sesama manusia. Gunakan untuk memulai hidup yang jujur, meski harus dari nol. Jangan pernah lagi mencari kami. Anggaplah pria tua pensiunan guru yang dulu kau hina itu sudah benar-benar pergi dari hidupmu. Lanjutku tanpa keraguan sedikit pun. Angga menangis terseduh-seduh, mencium amplop itu seolah-olah itu adalah nyawa keduanya. Ia menyadari bahwa pintu istana ini telah tertutup selamanya. Bukan karena aku kejam, tapi karena ia sendiri yang telah membakar jembatannya. Aku berbalik, berjalan menuju rumah di mana Rahmi dan Putri sedang menungguku dengan senyuman tulus. Maaf telah kuberikan, namun kepercayaan adalah harta yang tak mungkin ia dapatkan kembali. Di balik punggungku, aku mendengar isak tangis yang memilukan. Sebuah nyanyian penyesalan dari seseorang yang baru menyadari bahwa harta paling berharga bukanlah yang tersimpan di brankas, melainkan yang duduk di meja makan dengan ketulusan. Hari-hari berikutnya diisi dengan keheningan yang menyembuhkan. Namun aku sadar bahwa kekayaanku yang melimpah ini tidak boleh hanya menjadi tumpukan angka di atas kertas, sementara di luar sana banyak ayah Surya dan ibu Rahmi lain yang nasibnya tidak seberuntung kami. Aku mengajak Putri duduk di beranda belakang, menatap matahari terbenam yang memantulkan warna emas di permukaan kolam. Putri, ayah ingin membangun sesuatu yang bukan untuk mencari keuntungan, ucapku, sambil menggenggam tangan anak perempuanku yang kini nampak jauh lebih tegar. Ayah ingin mendirikan sebuah yayasan panti jompo yang megah, namun hangat. Sebuah tempat bagi orang tua yang terbuang atau diabaikan oleh anak-anak mereka. Kita akan menamakannya Wariskan Kasih. Putri menatapku dengan mata berbinar. Setetes air mata haru jatuh di pipinya. Putri setuju ya? Putri ingin menebus rasa bersalah Putri, karena dulu tidak cukup kuat membela ayah dan ibu. Putri ingin mengabdikan hidup Putri untuk menjaga orang tua di sana, supaya tidak ada lagi yang harus merasakan dinginnya lantai gudang seperti ibu dulu. Rencana itu pun berjalan dengan cepat. Menggunakan dana dari perusahaan pusat yang kini sepenuhnya di bawah kendaliku, kami membangun sebuah kompleks yang asri. Bukan seperti rumah sakit yang kaku,
tapi seperti rumah keluarga yang penuh bunga dan tawa. Di sana, para orang tua tidak hanya diberi makan dan tempat tidur, tapi mereka diberi martabat. Mereka diajak berkebun, melukis, dan didengar ceritanya, seolah mereka adalah permata yang paling berharga. Aku melihat Putri berubah menjadi sosok yang luar biasa. Ia tidak lagi menjadi bayang-bayang di bawah dominasi lelaki serakah. Kini ia adalah cahaya bagi banyak orang. Ia mengelola yayasan itu dengan hati, menyuapi mereka yang tak mampu makan sendiri, dan mendengarkan keluh kesah mereka dengan kesabaran yang ia pelajari dariku. Seringkali saat aku berjalan di lorong yayasan itu bersama Rahmi, aku melihat kedamaian yang tak ternilai harganya. Kebahagiaan sejati ternyata bukan saat kita berhasil mengalahkan musuh, melainkan saat kita mampu mengubah sisa luka menjadi obat bagi orang lain. Kekuasaan yang kupunya kini memiliki tujuan. Harta yang dulu ingin dirampas oleh Angga, kini mengalir menjadi sungai kebaikan bagi mereka yang terlupakan. Suatu sore, aku mendengar dari Baskoro bahwa 2 anak laki-lakiku yang sukses di luar kota mulai mencoba menghubungiku setelah menerima tentang kekayaanku yang sesungguhnya. Mereka mengirimkan surat-surat manis penuh dengan permintaan maaf yang berbau kepentingan. Aku hanya tersenyum getir membaca surat-surat itu. Balas surat mereka, Baskoro, ucapku tenang. Katakan pada mereka, pintu rumah ini selalu terbuka untuk kunjungan keluarga. Namun pintu warisan sudah tertutup rapat. Warisanku tidak lagi berbentuk tanah atau rumah, tapi sudah kuberikan sepenuhnya pada warisan kasih melalui pangan Putri. Karena hanya yang tulus memelihara yang berhak mewarisi, ucapku pelan, sembari menutup buku catatan lama yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupku yang penuh liku. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa perubahan yang adil bagi setiap jiwa yang terlibat dalam drama ini. Yayasan Wariskan Kasih kini telah tumbuh menjadi pelindung bagi ratusan orang tua. Tempat di mana tidak ada lagi air mata karena hinaan anak sendiri. Di tengah taman yayasan yang asri, sebuah patung kecil seorang ibu yang sedang memeluk anaknya berdiri tegak, didedikasikan untuk kesabaran Rahmi yang tak bertepi. 2 anak laki-lakiku yang dulu kaya raya, kini harus merasakan pahitnya roda kehidupan yang berputar. Tanpa dukungan finansial dariku dan akibat kesombongan mereka sendiri dalam berbisnis, kekayaan mereka perlahan sirna. Mereka kini hidup dalam kesederhanaan, bekerja keras hanya untuk sekedar bertahan hidup, dan setiap malam mereka harus dihantui oleh rasa bersalah karena telah membuang harta yang paling berharga demi tumpukan harta yang fana. Sedangkan Angga, kabar terakhir yang kudengar, ia mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan tenggelapan dana yang ia lakukan. Di sana, di dalam sel yang sempit dan dingin, ia mungkin baru menyadari bahwa gudang tempat ia mengurung kami dulu adalah cerminan dari sempitnya hati nuraninya sendiri. Ibunya, Bu Ratna, kini tinggal di sebuah panti sosial pemerintah, hidup dalam sunyi, tanpa lagi emas yang melilit lehernya. Sore itu, aku duduk di kursi goyang di teras rumah, ditemani oleh Rahmi yang tetap setia di sampingku. Putri datang membawa 2 cangkir teh hangat. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang murni. Ia telah menemukan jodoh, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai dokter di yayasan kami. Seorang pria yang menghormatiku bukan karena namaku, tapi karena jiwaku. Ayah sedang memikirkan apa? Tanya Putri sambil meletakkan cangkir itu. Aku menatap langit yang berwarna jingga kemerahan, lalu beralih menatap wajah kedua wanita hebat di depanku. Ayah hanya berpikir bahwa kesuksesan seorang anak bukan diukur dari seberapa besar rumah yang ia bangun untuk dirinya sendiri, tapi dari seberapa luas ruang di hatinya untuk orang tuanya saat mereka tak lagi mampu berdiri tegak. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan semilir angin yang membawa aroma bunga melati. Aku telah meninggalkan rumah itu dulu karena tidak betah dengan cacian. Namun kini aku sadar, aku tidak benar-benar pergi. Aku hanya sedang berjalan menuju rumah yang sesungguhnya. Sebuah rumah yang dibangun dari pilar-pilar keikhlasan, dinding-dinding kesabaran, dan atap kasih sayang yang tak akan pernah rubuh oleh badai apapun.
Cerita tentang ayah miskin yang terbuang ini pun tamat. Namun pesannya akan tetap hidup di setiap sudut yayasan ini, bahwa harta bisa dicuri, jabatan bisa dicabut, namun bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah investasi abadi yang bunganya akan dipanen hingga ke surga. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan klik tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat untuk terus berbakti. Kira-kira, pelajaran apa yang paling berkesan dari sosok sang ayah dalam cerita tadi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah suara kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.